Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila qiyamis sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah tidak lepas untuk selalu lisan kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah tema kita pagi hari ini adalah tentang adil atau al-adlu. Ya, di sini kita ambilkan dari kitab Minhajul Muslim. Walaupun mungkin tidak akan kita baca secara keseluruhan, harfan, satu huruf, akan tetapi kita akan menjadikannya sebagai satu rujukan, ya, rujukan tentang akhlak yang mulia ini, yaitu al-adlu, keadilan. Sebelum masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh beliau, ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab beliau pada fasal yang kelima, fi khuluqil adli wal i'tidal, tentang keadilan, ya. Kita harus memahami dulu tentang makna daripada al-adlu, makna daripada adil itu sendiri. Adil itu secara mudahnya adalah wada'u syai' fi mawdi'ihi. Wada'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini disebut dengan keadilan, ya, atau adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha adil, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan akhlak yang mulia ini, ya, dan memerintahkan kita untuk selalu berbuat adil, ya, yaitu kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Disebut adil kalau misalnya kita misalnya adalah memakai sendal, ya, tepat antara yang kanan dan yang kiri, ya. Yang kanan kita pakai di sebelah kanan, yang kiri kita pakai sebelah kiri. Nah, itu adalah adil. Kalau dibalik, yang kanan untuk sebelah kiri, yang kiri untuk sebelah kanan, nah itu adalah tidak adil. Kenapa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau misalnya juga kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Kita membuang sampah sembarangan di mana saja, ya. Itu juga bukan termasuk dalam kategori adil. Demikian juga misalnya ada seseorang yang dalam sisi hukum, misalnya dalam sisi hukum, seorang hakim yang adil adalah dia memberikan putusan, ya, menjatuhkan hukuman, ya, iqab kepada yang bersalah, Jangan dibalik, misalnya yang bersalah dibebaskan, kemudian yang tidak bersalah malah dihukum. Nah, itu disebut dengan tidak adil. Demikian juga adalah seorang ayah misalnya dengan anak-anaknya. Maka dia pun harus memberikan hak dari anak-anak itu sesuai dengan haknya. Misalnya ketika ada anaknya yang sudah besar, ya, dengan ada anaknya yang masih kecil, tentu berbeda, ya, dari sisi hak masing-masingnya. Demikian juga hak keluarganya, termasuk istrinya, ya, dia juga memberikan haknya. Jangan sampai kita
melupakan hak daripada orang yang mempunyai hak terhadap kita, kemudian kita misalnya memberikan kepada orang lain. Nah, ini disebut adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Nah, ini berbeda dengan misalnya al-ithar. Kalau al-ithar itu adalah berkaitan dengan hak pribadi kita. Hak pribadi kita. Misalnya kita memberikan hak kita untuk orang lain. Nah, itu namanya ithar. Hak kita untuk orang lain. Kita mendahulukan orang lain. Itu namanya ithar. Nah, itu adalah fadlun, keutamaan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Sedangkan keadilan adalah ketika kita menentukan sesuatu, ya, atau menempatkan sesuatu, maka kita harus memperhatikan sudah tepat atau belum, begitu. Nah, itu namanya keadilan. Baik, kita baca apa yang beliau tulis di sini, ya, sedikit, ya. Al-muslimu yara anna al-adla bima'nahu al-'am min awjabil wajibat, ya, wa alzamiha. Seorang muslim, mereka atau dia, ya, melihat bahwa keadilan, ya, dengan makna yang umum, ya, makna yang umum tadi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, adalah kewajiban yang paling wajib dan juga yang paling harus mendapatkan perhatian, ya, wa alzamiha, ya, jangan sampai dilalaikan. Dan keadilan yang paling wajib adalah dalam sisi ubudiyah, dalam sisi ibadah, yaitu jangan sampai kita memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berikan hak ibadah ini kepada selain Allah, maka itu disebut dengan zalim. Maka syirik disebut kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar, karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menanyakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu, ya, apakah hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Nah, ini jawaban dari Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, ya. Agar apa? Agar dia mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia tidak menjawab sebelum memang diperbolehkan oleh Rasul, ataupun dia ingin mendapatkan mungkin tambahan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagian daripada akhlak terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba, para hamba itu adalah mereka hamba-hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti di sini ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keadilan yang harus ditegakkan adalah kita memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan syirik atau tidak mendekati perbuatan-perbuatan syirik. Nah, itu salah satu contoh, ya.
Id amara Allah Ta'ala bihi fi qawlihi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Surah An-Nahl ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memerintahkan kita untuk berbuat adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli wal ihsan, memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Berbuat adil dan berbuat ihsan. Ya, sama-sama ya, dua-duanya. Berbuat adil dan berbuat ihsan itu pada dua, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada makhluknya, ya. Berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbuat adil kepada sesama manusia adalah menunaikan hak-hak manusia, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Nah, di sini kemudian dimulai dengan dzi qurba. Dzi qurba adalah orang yang mempunyai garis kerabat yang dekat dengan kita, kekerabatan, orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Kalau demikian berarti kita harus memperhatikan hak mereka terlebih dahulu, ya, sebelum yang lainnya. Tunaikan hak mereka. Jangan sampai kita membiarkan hak mereka atau tidak menunaikan hak mereka, akan tetapi kita misalnya lebih mementingkan orang lain. Nah, ini adalah keliru. Yang benar adalah kita perhatikan hak-hak orang yang dekat dengan kita. Mulai daripada misalnya orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita. Nah, itu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Maka hak mereka adalah lebih diutamakan dan berikan haknya. Jangan sampai diambil haknya. Wa akhbara ta'ala annahu yuhibbu ahlahu fi qawlihi wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian Allah Ta'ala juga, ya, menghabarkan kepada kita bahwa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu ahlahu, mencintai ahlinya, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kata beliau, wal iqsatu al-adlu. Al-iqsat adalah al-adlu. Jadi al-iqsat, kata al-iqsat ini sama dengan kata al-adlu, yakni keadilan. Wal muqsituna, ya, wal muqsituna, al-muqsitun adalah al-adilun. Ya, al-muqsitun adalah al-adilun, yaitu orang-orang yang berbuat adil. Wa amara bihi ta'ala fil aqwal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya, berbuat adil ini dalam sisi apa? Dalam sisi perkataan-perkataan. Perkataan kita juga harus mencerminkan keadilan. Jangan sampai perkataan kita tidak ada di dalamnya keadilan. Maksudnya bagaimana? Di dalam berkata kata-kata yang adil itu adalah jangan sampai kita misalnya mendolimi, mencerca, memaki ataupun melecehkan orang lain. Karena hak orang lain itu adalah sisi kehormatannya. Kehormatannya jangan sampai diambil oleh kata-kata kita tersebut. Nah, kalau kita melakukan caci maki, fitnah, atau berkata dengan kata-kata yang kasar, maka dia akan terhina, ya, ataupun merasa tersakiti, ya. Bahkan mungkin saja kehormatannya merasa dilecehkan. Nah, itu adalah lawan daripada keadilan, yaitu termasuk dalam kategori zalim. Kama amara bihi fil ahkam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam sisi apa? Sisi hukum juga harus diperhatikan. Qala ta'ala, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Sini dalam surah Al-An'am ayat 152.
Allah Ta'ala berfirman, wa idza qultum, apabila kalian itu berkata, fa'dilu, maka berbuat adillah. Jadi berbuat adil dalam sisi perkataan. Misalnya adalah jangan sampai menyanjung berlebihan. Ya, menyanjung berlebihan juga termasuk berbuat zalim. Ya, karena apa? Karena juga akan berefek kepada orang yang disanjung. Ya. Kemudian juga nanti tidak bisa memberikan koreksi apabila orang itu melakukan satu kesalahan. Ya. Kita berikan sanjungan sesuai dengan haknya. Ya, menyanjung orang itu sesuai dengan haknya. Ya, seperti dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anzilun nas manazilahum. Tempatkan manusia itu sesuai dengan tempatnya, ya. Begitu. Ya. Misalnya adalah kalau memang dia itu adalah orang yang mempunyai keutamaan, misalnya dia termasuk ahlul ilmi, dia termasuk adalah ahlul khair, ahli kebaikan, ahlul islah dan yang sejenisnya, maka kita tidak mengapa menyanjungnya, memberikan pujian kepada dirinya. Akan tapi tidak boleh berlebihan juga. Begitu. Jangan sampai misalnya orang itu adalah ahlul fasad, orang yang suka berbuat kerusakan, kemudian kita sanjung. Nah, ini malah akan menimbulkan kerusakan. Karena apa? Orang yang rusak tadi akan merasa benar, ya, merasa dibela, begitu. Kemudian dia akan terus melakukan kerusakan. Nah, ini disebut dengan tidak adil. Fa'adilu walau kana dza qurba, walaupun dia itu adalah orang yang dekat dengan kita, dza qurba. Nah, menegakkan keadilan kepada orang yang dekat dengan kita ini terkadang susah. Atau memang susah, begitu ya. Misalnya adalah orang itu adalah orang yang misalnya saudara kita, atau misalkan siapapun yang orang dekat dengan kita, kemudian dia melakukan satu kesalahan. Karena dekatnya kita, karena kasih sayangnya kita, karena cintanya kita kadang berkata tidak adil, membelanya, kemudian bahkan mungkin juga adalah memberikan berbagai macam dalil-dalil agar membenarkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Nah, yang demikian adalah bukan termasuk kategori adil. Demikian juga misalnya dalam sisi kesalahan. Jangan sampai juga kita berlebihan dalam sisi kesalahan. Misalnya ada seseorang yang melakukan satu kesalahan, kemudian kita berkata dengan berlebihan, seakan-akan dia melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Dan kesalahannya adalah kecil, kesalahannya adalah remeh, atau karena memang dia lupa, ya, atau tidak sengaja, ya. Kemudian kita caci maki dengan sangat-sangat tidak layak, begitu. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Ta'ala berfirman, wa qala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, memberikan amanah kepada ahlinya. Allah memerintahkan kita. Kalau kita menunaikan amanah kepada ahlinya, memberikan amanah kepada ahlinya, termasuk dalam kategori keadilan. Nah, misal dalam sisi apa? Dalam sisi pekerjaan. Ada orang yang fisiknya itu lemah. Kalau dia melakukan satu pekerjaan yang berat, pekerjaan fisik, maka dia akan sakit. Dan itu bukan dibuat-buat, memang dia memang seperti itu fisiknya. Lalu kita bebankan dia dengan pekerjaan-pekerjaan fisik, ya, yang berat. Nah, ini disebut tidak adil, ya, tidak menunaikan amanah kepada ahlinya. Nah, demikian juga misalnya ada orang yang badannya kuat, fisiknya kuat, akan tapi dia dalam sisi yang lain lemah. Misalnya dalam sisi hitung-menghitung misalnya lemah. Kemudian kita memberikan beban kepada dia untuk pekerjaan yang memerlukan kecerdasan sisi hitung-menghitung. Nah, itu pun adalah tidak adil. Seharusnya adalah mungkin kalau orang fisiknya lemah, dia lebih dari sisi yang lain, misalnya dalam sisi hitung-menghitung, maka dia
ditempatkan di situ. Kemudian orang yang fisiknya kuat, kemudian dia memang dalam sisi yang lain lemah, dalam sisi misalnya menghitung ataupun administrasi misalnya lemah, ya dia bisa diberikan amanah untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan otot, memerlukan fisik. Nah, itu baru disebut dengan adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian itu menghukumi di antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah kalian menghukumnya dengan keadilan. Yaitu misalnya seorang ayah, misalnya ada kakak adiknya, anak-anaknya ini bertengkar. Mereka kakak adik ini saling mengatakan bahwa dia yang benar, adiknya yang salah, atau dia yang benar, kakaknya yang salah, begitu. Nah, itu saling seperti itu. Maka seorang ayah tidak serta-merta misalnya selalu membela adiknya atau membela kakaknya. Maka dia harus mengetahui tentang duduk perkaranya seperti apa, kemudian dia putuskan. Nah, ini namanya menjadi hakim, memutuskan satu permasalahan. Dan dia jangan sampai memberikan atau keputusan yang menzalimi salah satunya. Walihada ya'dilul muslimu fi qawli wa hukmihi. Untuk inilah seorang muslim itu dia berbuat adil di dalam perkataan dan juga di dalam hukumnya. Wa yataharra al-adla fi kulli sya'nihi. Dan seorang muslim itu selalu berusaha untuk bisa berbuat adil di dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan, di dalam setiap urusannya, apapun urusannya, dia selalu ingin berbuat adil. Yakunul adlu khuluqan lahu wa wasfan la yanfakku anhu. Sehingga adil ini menjadi akhlak dan juga sifat yang melekat pada dirinya dan tidak terlepas dari dirinya tentang keadilan ini. Fatasduru anhu aqwaluhu a'maluhu adilatan ba'idatan minal haifi wal zulmi wal jur. Sehingga ketika dia itu terus berusaha untuk melakukan keadilan dan berbuat adil di dalam setiap permasalahan-permasalahan ataupun dalam setiap keadaannya, maka perkataannya, perbuatannya adalah insya Allah dia akan bisa berbuat adil dan jauh dari berbagai macam kezaliman, kerusakan ataupun menyia-nyiakan hak orang lain. Wa yasbihu bidzalika adlan la yamilu bihi hawan. Maka jadilah dengan kita berusaha sungguh-sungguh ini untuk selalu berbuat adil ini, maka dia akan menjadi orang yang adil. Karena memang akhlak keadilan ini perlu dengan kesungguhan, perlu dengan latihan, perlu dengan usaha. Kalau seseorang itu tidak berusaha untuk menjadi orang yang adil, maka dia mungkin akan menjadi orang yang sembrono, begitu. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau dia itu berusaha dan terus-menerus ingat bahwa dia itu harus selalu berbuat adil, maka dia akan condong kepada keadilan dan juga dia tidak akan terpengaruh dengan hawa nafsu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.